Kita share screen. Kita ngecek apa dulu nih? Yang aku dapat catatan ada yang seru, ada beberapa yang seru sih. Kalau dari yang di pom-pom sebelah yang kita main itu Adi sama SMGR tuh. Adi, SMGR sama kertas. ICBP, kertas ya? Kertas. ICBP naiknya tinggi banget, Pak. ICBP ya, ICBP juga. ICBP, tapi ICBP yang pom-pom enggak. Itu relatif organik sih. Itu kalau naiknya gitu mesti ditahan, Pak, ditahan selama mungkin. Nanti tunggu sampai nunduk baru dilepas. baru loncat ya. Ya. Kalau MDKA tuh MDKA jagoan tambang itu Saratoga sama Boy Thohir udah lari. Oh. Kemarin, nah nanti mungkin minggu depan kita ngobrolin pertemuan depan ngobrolin ternyata di sini ada bisa pakai indikator finance. Nih masukin finance bisa pakai PE. Nih tinggal masukin aja PE. PE sama PBV sama ROI. Kan yang kemarin-kemarin kita pernah bahas yang di kelas pendek, kan kalau kita analisa yang simpel, fundamental kan kita pakai PBV sama PER. Nah ini bisa dimasukin nih di sini. Sama kalau mau satu lagi ROI, Return of Investment Equity nih, ROI. Nah ini nanti kita bisa cek nih poin kelebihan. Pak, kalau itu bukannya analisanya cukup di ini aja, Pak, di tabel, Pak. Kalau di grafik malah jadi lucu ya, Pak. Nah, tergantung masing-masing. Kalau ini kita kalau karena di grafik kita kan bisa visualisasi. Ini yang cara kita pakai untuk analisa juga bisa berlaku. Ini kita bisa cari nih harga idealnya dia berapa. Ini kan harga idealnya dia nih PE-nya. Berarti sekarang PE-nya masih murah nih. Iya. Itu murah banget, Pak. Itu dulu saya pernah beli 10.000 average down. Iya. Jadi Terus 9.200. Terus PBV-nya juga sama. PBV-nya lagi murah banget. Normalnya dia rata-rata segini tuh. Kemarin dividennya 5%, Pak. Kayak Adaro. Iya, padahal kan secara umum kan dia nggak terlalu gede-gede banget gimana kan? Iya, enggak ya. Ini kalau semen kalau mau tahan lama sih bisa sih ini kuat. Iya, ini juga nanti ini saya masih belum gabungin, nanti kalau udah digabungin udah dapat yang ramuan simpel nanti saya share lagi. Ada intinya dapat mainan baru lah. Kemarin saya nyoba untuk analisa ini seru juga nih. Tapi agak mumet kalau dicampur. Ya itu dividen kemarin, Pak, baru 3 minggu lalu itu kan kundet. Ini dividen hari ini bagi. Nah ini dividen juga bisa nih, dividen yield. 5%, Pak, 5%, 500. Tuh. Oh ini dividen yieldnya nggak ke daftar. Kita masukinnya week biar kelihatan. Tuh. Pernah lebih tinggi tuh. Sekarang dividennya rata-rata. Nah, kalau pakai visualisasi begini kita bisa enak melihatnya, nggak usah pakai tabel tuh. Rata-ratanya segini. Jadi sekarang dia bagi dividen ya so-so lah. Maksudnya rata-rata dari keuntungan. Cuma kalau dari 9.000, Pak, dari 9.500 itu 500-nya kan berarti 5% lebih, Pak. Iya, kalau ininya iya gede. Cuman ini kan kita ambilnya kan dari yield-nya itu kan dari keuntungannya dia kan. Iya. Kalau rata-rata average down ya nggak 5%, tapi kalau yang baru ngambil di pas jatuh kemarin untung banget tuh. Iya.
Ya, kurang lebih lengkap. Ternyata si ini nyediain informasi lengkap. Kita bisa pakai banyak. Nah, ini belakangan. Nanti kalau saya udah dapat yang kita bisa ngeramuknya bagus, nanti saya share lagi. Nah, kita apa dulu? Semen dulu ya. Semen yang kalau saya jagoin sih semen SMGR. Nah, ini SMGR. Kenapa dijagoin? Ini kan udah kusut nih, kita clear dulu. Ini sekalian buat apa? Buat study case. Jadi kita nanti kita mulai belajar ngebandingin di bidang yang sama kita mau ambil yang mana nih gitu. Ini kalau begini, kalau kita bikin tarikan garis atas dua bawah, bentuknya kan begini. Pak, indikator yang bawah bisa di hide dulu nggak Pak? Di double klik Pak, supaya RSI MACD di double klik di atas Pak. Oh, diambil Nggak itu usah ya. di remove, di double klik aja, double klik situ Pak. Ininya aja digedein tuh. Oh, iya bisa. Nah, ini kalau diambil atas dua bawah kan bentuknya begini nih. Tuh. Ini baru muncul, baru keluar kan. Dua bawahnya dia cuma satu jadinya. Bisa pas di dasar ya Pak ya. Iya, persis. Harga seperti krisis moneter ya Pak ya. Iya. Bagi mereka ya sekarang kan lagi krisis kan. Ini warnanya kenapa nggak muncul ya? Ada style merah. Mereka kan jadi di nomor sekian kan. Nah, ini kenapa kita bilang bagus? Ini targetnya tinggi nih. Karena kan sebetulnya targetnya adalah dia harus tembus yang atas ini kan. Asumsi kita masuk, kita ambil harga psikologi deh, taruh deh dia kita ambil yang di bawah deh. Harga psikologinya kita gambar dulu deh. Nih, ini kan ada lengkungan. Nih, di kiri ini ada lengkungan nih. Kelihatan kan? Bergeraknya cepat, balik lagi. Nah, itu kita bisa pakai. Atau yang tebal. Ini kan tebal. Iya, itu yang pas krismon ya. Oke. Terus ini ada tajam nih. Jadi titik ini kita bisa asumsi ini titik-titik yang kuat nih. Kita gambar satu lagi. Bisa Apa itu di dasarnya itu Pak ya? Apa yang lembah yang paling dalam lebih dalam lembahnya The Fed daripada lembahnya Corona Pak ya, yang 2020 ya? Iya. Oke. Ini Corona nih. Oke. Jadi yang Ini The Fed lebih parah Pak ya efeknya ya? Kalau di semen bukannya efeknya The Fed, tapi efeknya Corona. Ini masih bawaan Corona nih. Oke. Sebab budgetnya mereka kan nggak kebagian. Ini budget dipakai untuk vaksin sama makanan kan. Oh iya. Jadi budgetnya mereka keambil semua untuk health sama food sama makan. Gaji pegawai negeri katanya nggak dinaikin juga. Ya yang penting kan masih bisa survive lah. Nah, ini udah kita ambil begini kan. Targetnya itu sebetulnya ke atas ini nih. Range-nya kan tinggi nih. 40%. Ini kalau ideal. Kalau kita gambar lagi yang lain, garis psikologinya yang kuat di sini nih. Ini kuat. Ada lagi di mana? Di sini nih. Nih.
Jadi asumsi ini 3 layer nih. Pak, kalau garis-garis itu langsung ke dalam satu kayak Fibonacci yang sebelah kiri bisa nggak Pak? Dan dalam satu gitu di roll gitu langsung banyak, bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Ini kan kita gambar manual. Oke. Yang ini kan kita gambar pakai horizontal nih. Kalau mau pakai Fibonacci-nya, saya sih belum pernah tepat-tepatin pakai Fibonacci. Fibonacci retracement nih. Pas juga sih. Kalau marketnya udah volatile, udah bergeraknya cepat, Fibonacci berfungsi. Ini tuh, dia kan berfungsi segini. Kalau turunnya segini. Nah ini kalau ditarik nih. Ini extend-nya gimana ya? Ya kalau di extend lah. Ini kan di extend begini nih. Tuh. Oke. Garisannya kan juga ketemu tuh. Oh ya pas ya Pak ya. Ini juga kalau ini kan emang kita tarik yang 100 kan. Ini di sini ketemu tuh. Oke, nah ini Fibonacci belakangan lah. Sebab Fibonacci di beberapa saham Fibonacci nggak bunyi. Jadi mesti pilih-pilih. Yang kita dalemin yang bisa berlaku umum aja. Nah ini targetnya lumayan tinggi nih. Nah kalau kita lihat kapan masuk, kita pindahin ke daily atau enggak ke hour. Mungkin nanti di Desember ya Pak ya. Maksudnya Juli mulai naik, nanti puncaknya Desember, Januari keluar, Juni masuk lagi gitu kan Pak ya? Bisa seperti itu. Cuman kalau kita hafalan begitu kan ntar bisa aja dimainin orang kan. Oh iya ya. Ya kalau judul duluan kita kelewat ya. Iya, ya kita ikutin ini aja. Nah ini kalau ini kan kita nggak bisa ngejar nih. Karena kan kita butuh retest. Begitu retest dia naik kan. Seger. Ini kalau setiap hari monitor, kita bisa masuk di sini. Kalau asumsi setiap hari monitor, begitu dia lewatin resisten, ini kan ada tes nih. Kelihatan nggak tuh? Ada satu nih, ngetes. Yang kelihatan. Nih, retest nih. Habis retest kan dia loncat. Nah, ini sebetulnya kita bisa masuk nih di sini. Asumsi kita masuk di sini. Kalau dapat, maksudnya kalau emang kita perhatiin, ini kita bisa masuk di sini. Terus resistennya di mana? Resisten cut loss-nya di mana? Bisa pakai garisan ini atau kita cari lagi. Nah, ini kan juga bisa dibilang garis psikologis nih, harga psikologis. Kalau di bahasa kerennya ini price action. Nah, kurang lebih di sini. Nah, tinggal ukur. Ini berarti kurang lebih 5%. 5,5%. Kalau posisi sekarang gimana? Posisi sekarang mendingan tungguin dia retest aja. Retestnya di mana? Ya di kisaran segini. Ini kan juga kuat nih. Tebal-tebal kan? Tungguin aja beli di sini. Itu. Kalau lihat volume transaksi, Pak Martin lihat volume transaksi Nih, itu cukup tinggi Pak ya? Kalau dilihat volume transaksi, ya ini tinggi nih. Ini kan kalau normalnya segini kurang lebih. Tuh. Oke, berarti konfirmasi berarti ya? Ya, ini confirm nih. Gede kan? Kalau bisa dibikin MA lebih bagus, cuman ini kan dia nggak bisa digabung-gabungin. Jadi kita pakai garisan datar aja. Ya garisan datarnya kan begini kurang lebih. Ih, nggak bisa diturunin lagi. Ih, tuh confirm hampir 2 kali lipat kan.
Ya, berarti oke ya. Mm-mm. Jadi Ini kalau oke. volume gede tahan ya Pak ya, tahan sampai nanti naik terus ya. Nah, cuman kalau mau dikejar ya boleh, cuman kalau dikejar berarti kan sampai sini nih, kuat nggak 4% cut loss-nya? Kalau saya pribadi, saya tungguin dia retest, apa dia Iya, balik lagi ke bawah. iya sih. Karena ini kan belum belum balik nih, merah sama hijaunya belum balik. Itu. Atau bisa juga kita pakai garisan atas lagi. Garisan atas kan bisa jadi support juga nih. Tuh. Kebetulan ini sama, hampir sejajar tuh. Kita tungguin dia mantul di garis ini. Kebayang nggak kalau yang ini? Jadi itu bakal mantul ya Pak ya. Pak itu bentar lagi mantul ya berarti ya. Kita lihat hari Senin coba. Kalau ngelihat ini sih kemungkinan mantul nih. Coba kita lihat yang lebih kecil, kita kecilin Waduh ke kalau hour. mantul tadi harusnya jual ya. Aduh. Tuh, ya kita kan main napas panjang. Kita kan main napas panjang. Nih, nah ini kita butuh bantuannya yang lain. Masih naik sih itu. Ininya sih masih naik, cuman kalau ngelihat begini ini kemungkinan koreksi dikit kayak begini nih, melengkung kan. Naiknya kan bertahap. Itu. Nathan bisa ngikutin? Bisa, bisa. Kebayang nggak? Kebayang. Ini kalau digedein 30 menit lebih kelihatan lagi tuh. Ini kan naiknya kekencengan nih. 5 sama 20 sama 30 kan selisihnya kejauhan. Relatif dia akan turun dulu, nekuk dulu, nungguin si 20 sama 30. Itu. Atau kita bisa juga tarik garisnya begini. Garis bawah tuh. Kalau ngikutin garis bawah berarti asumsi dia akan ketemu di sini. Oke. SMGR ada itu ada mau dianalisa lebih jauh? Oh ya Pak Martin, kalau SMGR katanya mau merger sama SMBR Pak. Itu apa namanya? Berarti nanti grafiknya jadi satu ya Pak ya? Tergantung definisi mergernya. Kalau mereka cuman bikin kayak konsorsium, itu berdiri sendiri-sendiri kayak Inalum. Inalum kan banyak kan? Iya, iya, iya. Jadi mungkin tetap sendiri-sendiri Pak ya? Kayak bisa ADMR jadi ya? berdiri sendiri-sendiri, bisa jadi. Kayak Adaro ADMR ya Pak ya? Oh aneh Pak ya, maksudnya perusahaan kembar, anak perusahaan kok anaknya semen, batubara anaknya batubara. Aneh ya. Ya, mereka kan ceritanya demi urusan keuangan lah. Mungkin beda pemodal bisa jadi kan. Oh iya deh. Iya, ya kita kita ngikutin arusnya aja. Ya soalnya saya semen, saya semua punya Pak. Pegang semua. INTP ya punya. Oh, ya tergantung sih. Kalau saya lebih suka satu bidang itu cuman pilih yang saya rasa paling bagus, itu yang saya masuk. Iya sih. Cuman kalau punya semua, ya berarti kan di rata-rata kan. Ya jagoannya masing-masing sih Pak jagoannya. Iya. Nah ini bisa kurang lebih begini. Nah terus semen SMGR sama apa INTP ya? Ya INTP yang tadi. Yang tadi, yang tadi. Nah, kalau ini kita lihat di week-nya, ini kan kemungkinan 40% nih kurang lebih sampai garisan atas.
kita belum bilang bahwa dia balik jadi uptrend ya. Ini masih hitungannya downtrend nih. Kita cuman ambil swingnya doang. Itu namanya 40% daging banget, Pak. Nggak ada tulangnya. Ya, mudah-mudahan kalau ngikutin pola begini. Ya, amin, amin. Iya. Biar menutup tahun dengan enak ya, Pak ya. Ya, kalau di garis yang tebelnya ini ada tahanan begini tuh. Kelihatan nggak nih yang hijau? Iya, iya, iya. Sekali-kali pengen tuh, Pak. Sekali-kali pengen itu. Aduh. Nahan Iya, sampai tebel. Ya, iya. itu aja, bagi-bagi lah. Iya sih. Bagi-bagi. Nih ada di tengah sini nih. Kalau dia bisa lewatin ini, mental ke sini. Ini dilewatin, mental lagi, balik lagi ke yang atas lagi, lebih tinggi tuh. Balik ke sini. Lumayan. Ini SMGR, INTP. INTP. Nah, tuh. Ini juga lumayan. Kita ambil yang dikit aja udah 23% tuh. Iya, iya, iya. Garisan ini. Pak Lita sudah ada, Pak. Lita sudah ada tuh. Iya, udah masuk. Halo, Lita. Lita lagi nemenin anaknya. Pak nanti Halo, habis. halo. Yuk. Aku pakai HP ya. Iya. Oke, thank you. Pak Martin nanti Adi ya, Pak ya. Adi waskita ya, Pak. Adi, iya. Itu kan kemarin di ngobrol kan kalau dibanding-bandingin saya lebih suka SMGR daripada Adi. Nah, nanti kita lihat kenapa. Ya, dua-duanya Pak itu kan saling, yang satu semen, satu konstruksi, beda emiten. Beda emiten, betul. Beda sektor. Nah, ini si INTP kalau di garisnya begini nih garisnya. Cuman yang saya nggak suka ini kecil, ini gede. Kalau yang tadi si SMGR kan langsung jebret langsung ke atas kan, walaupun di tengahnya ada. Balik lagi SMGR. Tuh. Di sini yang kecilnya kan ada yang di hijau nih, tuh. Tapi dia kebalik, di sini kecil, di sini gede. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang kayak begini. Emang ini ibarat kata target terakhirnya kan ini nih. Nih kalau ditarik ke belakang tuh sama. Targetnya dari gelombang besarnya, Pak ya? Iya, dari gelombang besarnya. Dan gelombang besarnya kan di depan nih. Walaupun nanti ada gelombang kecil ya kan balik lagi gelombang gede lagi kan. Itu. Ini sih Pak Martin tanya kenapa Pak Martin lebih suka SMGR daripada Adi, kenapa tadi alasannya? Nah, Adi belum. Oh, sorry. Tadi kenapa bilang SMGR lebih suka? Sama dibanding sama si katanya itu. Tadi Adi kan? Bukan, INTP. Oh, INTP. Itu dua-duanya INTP. sama-sama semen ya? Semen, dua-duanya semen. Cuman targetnya si INTP kalau emang jebol, maksudnya kalau emang sesuai harapan, itu gede walaupun kita masuknya telat, asumsi kita masuknya di sini nih telat. Ini sampai tarik ke atas pun gede tuh. Iya, 48%. 48%. Kalau kita masuknya dari bawah tuh, lumayan ini. Ini kita bisa barbekyuan berapa bulan ini? Batu bara kalah. Tuh. Cuman kan ya kita kan main harus bertahap. Maksudnya kita kan pintar-pintar money management kan. Gitu. Oh, ini INTP lagi turun ya? Semen secara umum
tren utamanya down masih. Tuh, masih down. Nah, aku soalnya nggak kelihatan tuh kayak garis apa menyatu gitu. Terus itu jadi kan lagi disupport kan kok ini. Siapa? Lagi kena support ya. Si INTP. Iya. INTP iya. Terlalu itu tuh, terlalu mepet. Saya nggak kelihatan. Nih, Terus digedein. iya coba. Tuh. Dia baru mantul. Oh, lagi naik ya? Baru mantul. Ini kan support dasarnya mantul. nih. Iya itu support Baru dasar. mantul, tapi belum ngelewatin garis gede. Ini belum boleh masuk. Oh, tunggu. Ini MA apa? Kayak MA 60 sama itu 200-nya mana saya nggak kelihatan. Nih ungu. Oh iya, kelihatan. Ini ungu di atas 200. Oh, iya berarti dia udah Ini, nembus ya kok. MA 60 udah nembus. Ya, tapi ini masih terbalik nih. Oh iya, masih di bawahnya. Masih kebalik. Boleh itu nggak? Boleh nyicil misalnya 20%? Boleh nyicil nggak? Kalau saya nggak saranin. Kenapa? Karena ini masih di bawah garis resisten nih. Resisten kecilnya kan ini nih, yang biru. Iya. Masih di bawah garis resisten. Garis resisten Takutnya gede. turun ya kok ya? Takutnya turun. Garis resisten gedenya yang putus-putus nih. Oh, oke. Ini resisten weekly-nya tuh. Iya. Kalau mau masuk pas update kemarin Lita. Kalau mau masuk INTP pas update kemarin pas rendah-rendahnya loh. Udah langsung profit tuh. 5%. Langsung naikin ini. Iya, DPD-nya 500 loh. Ya, cuman kita kan balik lagi kalau kita ngikutin pakai aturan yang simpel kan, kalau kita masuk kita mesti hitung kita mau ambil dividen apa capital. Iya sih Pak, iya sih. Ya, itu pas banget ya godaan. Iya, kalau dapat dua-duanya bonus lah, gitu ya. aja. Itu pas update pas turun banget tuh, pas update pas turun banget kan rezeki nomplok. Iya. Ya, kebetulan lah. Kalau yang kebetulan. Cuman ini secara umum nih masih turun nih. Tunggu lewat ini, orange lah nih, garis orange. Kalau dia bisa berhasil ngelewatin garis orange, terus bergerak ke atas biru, terus bergerak ke atas yang putus-putus, kita bisa berharap dia nyentuh yang atas nih. Nyentuh yang atas 23%. Kalau itu sukses, jalan terus. Nah ini, yang gajahnya. Waduh, langsung hijau ya, semua. Bisa naik sampai 16.000 ke atas itu ya, Kong ya? Oh, ya, karena putus-putusnya kan atasnya itu ya. Ada history dari weekly, dari garisan atasnya weekly. Iya. Tuh, garisan atasnya weekly. Padahal dia masih downtrend. Kita ambil swing-nya doang. Iya. Itu. Nah ini kalau INTP sama SMGR saya lebih suka SMGR-nya karena gendutnya ada di depan. Coba. Nih SMGR yang tadi. SMGR. Tuh gendutnya di depan. Ini gendutnya. Kecilnya di belakang tuh. Tuh. Oke, SMGR sama INTP di compare ada pertanyaan? Enggak. Nah, satu lagi SMBR. Saudaranya. Oh, SMBR. Anaknya nih Pak, anaknya semen. Kayaknya itu ada ini ya, ada apa? Sister company sama SMGR. SMBR nih. Anak perusahaan SMGR. Ya kan, benar kan? Nah, ini nggak enak banget ini catnya. Iya, nggak enak. Kalau di apa ya, di bayangan saya ini nggak enak banget.
Kalau ini saya clear ya. Cuma itu naik 1.300 saja udah lumayan banget loh, Pak. Iya, karena kecil kan. Iya, kecil banget. Nggak usah Nah. nunggu 5.000 deh, Pak. Nggak usah nunggu 5.000. Nah, Iya. 1.000 aja udah happy banget. Nah, cuman kalau saya pribadi saya kurang suka saham yang di bawah 1.000. Karena itunya apa? Ini saham Gopek ya. Iya, ini Gopek. Nih, kalau kita tarik resistennya, kalau kita tarik garisnya, ini satu begini. Udah motong dong. Udah nggak kepake sebetulnya garis ini nih. Pak, itu Kedua udah begini. simetris, Pak. Pak, itu double topnya udah simetris tuh. Yang sama yang tahun 2017 ya. Ini sama ini. Bukan yang rendah tahun 2016, udah sama dengan rendah tahun berapa? 2000 Ini. sekarang. Iya. Ininya. Iya. Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Jadi kalau ini kan kalau dibilang harga psikologis, nah dilihat dilihat fundamentalnya nanti. Baru lebih seru lagi. Nih, tuh harganya balik lagi ke harga awal tuh. Sebelum masa kejayaan. Ini udah begini, dia udah lewatin resisten lagi, tapi tenaganya nggak ada. Tuh tenaganya di bawah. Harusnya ini, Pak, ya SMGR kasih tenaganya ke SMBR ya, Pak. Ini sebab yang saya bilang ini sebetulnya nggak enak banget. Kalau saya udah itu secara bayangan kebayang. Nih, ini garisnya nih kalau dibentuk ya. Dia mau naik ke atas resistennya relatif banyak. Ini dia udah jebol, tapi tenaganya di bawah. Pas jebol, tenaganya di bawah. Ini jebol, tenaganya di bawah. Ketahan sama garisan bawah tuh. Udah gitu, ini benangnya ada di atas semua. Kebayang kan betapa apa tebelnya tuh yang di atasnya dia. Ya, volumenya kecil, Pak, ya, volumenya. Volumenya kecil ya. Nah, ini kita kecilin ya periodenya. 4 hour deh. 4 hournya bunyi nggak ya? Kurang sih, kurang bunyi. Ini tajam-tajam. Tapi oke lah, kita pakai. Tuh. Ketahan 200 di 4 hour. Waduh, mantul ke bawah ya, Pak, ya, ke tahun 200 ya. Aduh. Iya, nggak tahu, tergantung. Ini kalau kita tarik lagi garisan yang kecilnya, nih tuh. Garisan atasnya ada tuh. Walaupun garisan bawahnya udah naik. Jangan-jangan mau nembus MA 200 kok. Mudah-mudahan. Kalau ngelihat begini, si RSI-nya sih bisa jadi kuat nembus ini. Cuman ini kan di 4 hour. Kalau ini tembus, targetnya kita hitung aja. Targetnya kan berarti garisan atas selanjutnya kan. Asumsi dia tembus nih dari sini. Berapa gennya? Tuh, gennya segini. Lumayan juga. Cuman di sini fasenya kan masih downtrend relatif sideways nih. Gitu. Ini kalau ini pun jalannya kemungkinan paling belakang. Gitu. Ini 3 semen nih, apa 3 perusahaan kan? Kebayang nggak itunya bedanya? Ya, Pak, ya. Itu ya. Jadi kalau saya pribadi itu saya akan compare dari yang sejenis, terus saya lihat mana yang
lebih apa ya, lebih bergeraknya lebih lincah, targetnya juga lumayan. Kalau dari yang ketiga itu SMGR, saya lebih condong ke SMGR. Nah, kita bandingin sama ADI. Nih, ADI juga saya sebetulnya udah tandain. Ini yang simple. Kita pindahin dulu ke Wix. Mantap tuh, mantap. Ininya sih oke, bagus. Kita pindahin ke Wix. Tuh. Ini gelombang gedenya. Nih, gelombang gedenya ini kan yang atas nih. Waduh, kalau bisa tuh 2000 itu happy banget Pak ya. Gelombangnya berarti dia ambil yang sini nih. Tuh, kena semua kan? Nih, kena semua. Ini kalau kita copy yang sejajar, umumnya ada, ketemu lagi. Oh, ini nggak ketemu nih. Ya, berarti kurang lebih yang sejajarnya begini. Tuh. Nggak mulus, tapi mendekati lah. Targetnya segini. Ngelewatin ini baru bisa tembus ke atas. Garisan ini nih, yang sejajar ini, kebayang nggak nih? Nah, ini kalau kita zoom di day, kita di 4 hour aja deh. Di 4 hour-nya juga udah mulus dia. Tuh. Tuh. Masih jauh ya Pak ya? Ini sebetulnya udah bisa masuk di sini nih. Nih, masuknya di sini. Tapi saya sendiri nggak terlalu oke. Kalau kita lihat ke samping nih, ininya banyak banget. Apa? Jaringnya. Jaringnya baru lepas itu di sini. Di sinilah kurang lebih nih. Turunan dikit. Kenapa? Ini kan nahan nih. Dia nahan, cukup kuat, mantul ke atas. Jadi lagi turun, terus ketahan dia mantul ke atas, turun, ke atas, kejeduk di sini lagi. Yang di sini juga sama, kanan kiri nih. Jadi sebetulnya dia kalau mau aman, dia harus ngelewatin ini dulu nih. Garis orange. Nih. Ini kemarin udah disentuh dikit tuh. Terus berarti mantul ke bawah ya Pak kalau udah nyentuh Pak ya? Nggak selalu. Kalau ngelihat begini, ini ada kemungkinan bisa tembus naik sampai sini. Oh ya, volumenya Pak ya, volumenya sama RSI-nya ya, tenaganya Iya, ya. ini volumenya kan gede nih. Iyalah, syukurlah. Gitu. Nah, yang kurang asiknya, ininya pendek banget nih, tuh. Risk reward-nya nggak asik. Kalaupun kita masuknya di sini, targetnya segini, tuh. Targetnya imut. Kalau saya keduluan masuk Pak, kemarin saya keduluan masuk, bisa jatuh, tangkep. Ya udah, itu ibarat kata hoki lah. Masuk di berapa di sini? Berapa ya? Lupa 700-an berapa itu. 7, taruhlah di sinilah ya, 735. 735 ini jagain trailing stop, ini udah 15%-an. Kalau itu dijagain langsung take profit ya, begitu 800 berapa itu langsung take profit ya?
Ya, ini secara umum kalau mau jagain nih di sini nih. Cuman kemarin udah kena mestinya. Kita pasang yang lebih jauh lah di sini berarti. Nih garisnya si merah ini nih. Berarti di sekitar 770 lah. Cuman kan jaraknya lumayan nih. Ya, itu untuk trailing stop terserah keserakahan masing-masing lah. Iya ya. Kalau seandainya tunggu sampai Desember Pak, ini biasanya Desember naik tuh Pak. Desember. Kalau lihat itunya iya. Nih bawahnya kan udah berubah tuh. Oh ya udah ya udah. Kalau saya sih rencana mau tahan lama sih Pak, biar nggak ketinggalan kayak Adaro gitu loh. Ya udah, kalau mau ditahan nggak apa-apa. Adi Paling cekong masuk gitu, masuk modal dikit-dikit. boleh juga. Adi kan secara umum kan bisa dibilang kayak BUMN lah dia. Nah, satu lagi yang kurang disuka itu si finance-nya. PE-nya sama book value-nya. Kalau fundamentalnya mah jelek Pak, kayak Goto Pak, jelek. Iya. Bagusnya ininya nih discounted. Harganya diskon 50%. Jadi secara umum beli ini entah kapan pasti cuan 100%. Oh iya, puji Tuhan. Entah kapan pasti cuan. Tapi entah kapannya nggak tahu, bisa Ya, setahun, ya, bisa ya. 2 tahun. Tidak apa-apa kan, 2 tahun 100% deposito berapa lama Pak? Iya. Nah, cuman PE-nya yang jelek nih. PE dia nggak tahu kenapa tinggi banget PE-nya. Ya, Jadi secara umum income-nya dia kecil. iya tuh, kebanyakan pengeluaran tuh, nggak tahu PT-nya nggak sehat. Iya, tuh. Dia secara umum dari kemarin-kemarin PE-nya gede banget. Tuh begitu dia booming, PE-nya naik. Di sini PE-nya masih oke lah. Masih normal nih PE-nya. Gitu. Oh Ya, ya, PE, oh iya, ada hubungannya sama itu ya, PE sama PB rasio Pak ya, oke. Wah, mirip sama grafiknya ya. ya seolah-olah ya. Ini kebetulan aja. Kebetulan mirip tuh. Jadi ibarat kata kalau harganya ini begini, PB-nya price per book value-nya mirip sama harganya, berarti kan asetnya nggak bertambah. Gitu. Jadi Adi mau masuk sekarang, untung apa rugi? Dua sisi. Kalau dilihat dari fundamentalnya ini lagi discounted. Masuk di sini someday bisa untung 100%. Ya asal uang dingin ya Pak ya, asal uang dingin. Asal uang dingin, asal uang dingin dan ya, ya. dan jangan baper. Iya sih, saya udah kecebur sih Pak, udahlah biarin. Jangan baper bilang ini kok nggak naik-naik ya. Ya udahlah. Udah Ya, nunggu 2 bulan lebih Pak, saya udah sabar. Memang begitu. Ini dari kemarin sebelum pandemi itu dia sempat 1. Bang, coba tolong yang apa D-nya gimana Adi? Gimana? D-nya Adi, day chart, daily chart. Di tahun-tahun kemarin dia normal 12, 15 PB. Aku nggak kelihatan. Apanya? Tolong gedein, saya nggak kelihatan Pak di sini. Mau dilihat di tahun berapa punya? Enggak, yang sekarang ini aja. Di Zoom? Iya, kayak tadi digedein gitu. Tuh, ini. Apa cat yang bawahnya, apa mau lihat cat harga? Enggak ini. Iya, betul. Kanan lagi. Iya, betul. Oh, lagi naik ya? Lagi naik, ada kemungkinan dia akan ketahan sama garis ini nih.
Garis ini kalau kita lihat di Garis apa tuh kok yang apa yang itu garis namanya psikologi. lupa. Oh iya, garis psikologi. Kalau bahasa saya gampangnya garis psikologi, garis yang banyak kesentuh kan. Kalau bahasa kerennya ini ada garis price action. Itu bahasa kerennya. Kalau ya kita pakai yang itulah, yang biasa. Nah, ini kalau dipindahin ke hour, dia baru tembus 200 tuh. Tembus 200 langsung loncat. Iya. Nah, tahanan ini kemungkinan ada di periode lain itu ada jadi tahanan. Ketahan sama MA. Tuh, ketahan tuh. Di weekly ketahan sama MA 30. Nih. Iya, tapi udah naik ya. Ada jarum atas. Tapi kan nutupnya kan minus lagi, turun lagi bodinya. Iya, turun lagi. Nanti kalaupun dia berhasil, berarti asumsi bisa dapatnya ke sini. Oh ya, kalau ngelihat begini, ini kan berarti dia nurut sama week nih. Kebacanya di week kan? Iya. Nih kalau ini di bawah ketahan sama 20, di sini ketahan sama 30, berarti kita asumsi dia selanjutnya itu di 60. Berarti ke sini nih kurang lebih. Kalau Maksudnya mau nembus 60 ya? Iya. Target selanjutnya adalah nyentuh si 60. Berarti kurang lebih 19%. Nah, kita lihat lagi di time frame yang lain. Biasanya ada pasangannya. Coba kita lihat di sini ada pasangan yang S. Oh, di sini nggak ada pasangannya. Oh, ada tuh di punggung kiri tuh. Harga psikologis. Nih garis ini tuh. Berarti lebih tepatnya garisnya di sini. Jadi kalau dia berhasil ngelewatin ini, ngelewatin bisa tembus 840, dia bisa naik ke sini. Ini lewat, selanjutnya ya ini, ke sini. Nah, kalau udah sampai sini, trailing stop lah. Iya, udah jauh banget. 29% ya Pak ya? Kenapa? 29% ya? 29%. Tiga layer, 2 layer ya. Ini 1, ini 2, yang ketiga. Ini juga lumayan kuat. Pak Martin omong kan ini nanti tanggal 23 Juli kan The Fed mau naikin suku bunga lagi Pak. Sebelumnya berarti kita bersihin dulu ya Pak ya? Take profit dulu ya. Kalau udah untung take profit dulu, nanti rendah jatuh ambil lagi gitu kan ya? Plus minus. Biasanya akan berimbas duluan itu finance. Oh, yang semen nggak kena ya Pak ya? Konstruksi, perumahan, biasanya enggak. Oh. Kemarin semua kena sih Pak. Perumahan bisa kena, sebab kan perumahan arahnya ke banking kan, kredit. Iya. Jadi sebelum 23 Juli itu Pak ya, sebelum The Fed rapat, mesti exit dulu yang bank-bank exit dulu semua bersih, baru nanti udah rapat itu anjlok, baru masuk lagi kan ya, gitu kan ya. Boleh. Cuman ada 2 ya, bisa anjlok, bisa naik. Oh, kenapa? Tetap kayak yang kemarin begitu The Fed bilang oke, ketok palu, indeks di New York kan langsung loncat. Iya sih. Iya, selalu. Jadi intinya itu persimpangan bisa turun bisa naik. Cuman kita lebih aman pasang stop loss lah. Iya. Setengah jual Pak ya, setengah jual, setengah tahan gitu ya. Boleh atau enggak pasang stop loss. Jadi kita pasang auto trade.
Kalau dia tiba-tiba drop, ya kan kita bisa langsung jual. Kita pegang saham, ini kan saham liquid. Iya, iya, iya. Kecuali kena ARB lah ya. Kalau kena ARB nyerah. Wah, nasib tuh. Iya. ARB Itu percuma dikasih stop loss, percuma, nggak ada guna. nggak ada guna, betul. Habis kan. Oke. Nah, ini perbandingan antara ADI sama si SMGR. Kebayang nggak kenapa saya bilang adiknya nggak terlalu suka dibandingin sama si SMGR yang tadi? Ya Pak, lebih kuat yang SMGR tadi Pak. Iya, si SMGR kan Garisannya lebih bagus. SMGR kan ibarat kata mulus tuh. Dia tariknya begitu lewat, jeger-jeger, ini jaraknya juga lumayan gede. Ini ya SMGR double bottomnya udah kelihatan tuh Pak, double bottom. Ini. Ya huruf W-nya itu kelihatan, win. Huruf W. Kayak ICBP ada huruf W-nya tuh, lah kelihatan kan huruf kayak W tuh, kayak pantat tuh. Ya. Gitu. Oke. Tuh udah 4 ya. Apalagi yang mau dicek lagi yang lain? Mau tanya ya, kan kalau ADI itu kan proyek BUMN, proyek pemerintah ya. Kenapa kayak PTPP sama BSKT kok nggak naik-naik ya? Nah, itu baru kemarin saya ngomong. Itu PTPP kalau kita mau beli betul-betul value investing, ini gila-gilaan ini. Kita lihat PE-nya ya. Ini PE sama ini aja, jangan ROI-nya jelek. Emang mereka nggak ada project atau apa ya? Tuh. Ini dibandingin sama si Adi, ini masih lebih bagus daripada Adi. Adi tadi PE-nya berapa ya? Ini harga discounted nih, sama kan? Harga PTPP juga discounted. Apa tadi Adi? Adi 50. PE-nya nggak efisien banget. Di PTPP lebih efisien. Jadi kalau mau invest jangka panjang, PTPP, ADI, itu oke lah. Oh, satu lagi, WSKT. Nih, WSKT. Tuh. Habis ini Wika ya Pak ya, Wijaya Pak ya. Wijaya, ya. Nih, WSKT harganya nggak diskon. Wah, memble Pak ya. Harga nggak diskon, income minus. Ini PE-nya minus. Iya, ya. Itu rank isunya gagal Pak waktu itu Pak. Udah gitu. Ya. Ya udah gitu nih garisannya mirip yang kayak tadi SMBR. Udah ditarik, udah dia ngelewat resisten, tapi pas dia tembus tenaganya ada di bawah. Ya, dulu ini pas kita rank isunya pakai tebus murahnya harganya 620 Pak. Sekarang harga berapa? Ya, berarti yang ikut rank isu gigit jari semua tuh. 500 sekarang. Iya, jadi ngapain ikut rank isu? Mendingan tinggal tidur gitu baru sekarang masuk. Oke, Wika. Ini makanya kemarin nemu ini dapat mainan baru untuk dipertimbangkan. Tuh, Wika. Discounted. Ininya di 35-an. Jadi sebetulnya secara fundamental, hitung-hitungan fundamental sederhana ya, si PTPP itu yang oke.
dibandingin yang lain. Oke, kalau dari grafik, ini kita clear ya, si Wika. Pola gedenya. Ini pola gedenya. Kita copy, ada nggak pola gedenya di bawah? Ada tuh. Persis. Tuh, dia lagi nyusurin. Nah, kalau kita lihat nengok ke kiri, ini ada harga yang nahan tuh. Ini tembus, kayaknya sih bye-bye. Maksudnya bye-bye Pak, maksudnya longsor bawah. Iya, di bawahnya nggak tahu di mana, nggak ada tahanannya. Walah ya. Ya serem ya Pak ya Wijaya. Tahanannya balik ke harga 2012 gitu. Waduh, kalau 500 ya membre Pak. Kalau ini kita terusin, tahanannya kan kalau kita tarik garis kan begini, tuh dikit lagi udah kena. Tuh. Tuh, dikit lagi kena. Iya, sebentar lagi MA-nya nyentuh itu Pak, MA turunnya nyentuh semua ya, nyentuh candlenya ya, habis ya Pak ya. Iya. Kayak bom waktu sumbunya udah kebakar ya, tinggal meledaknya ya. Iya, ini kan kebalik semua nih, kebalik dan Iya, arahnya iya. kan turun. Begitu MA kecilnya nembus candlestick-nya itu game over ya berarti ya. Ya. Ya, plus minus ya. Jadi secara umum konstruksi, oh iya, tadi kita nggak ngecek itu gedenya dulu. Konstruksi infrastruktur. Infrastruktur masih sama kayak garisan yang kemarin-kemarin. Tuh. Lihat daily aja deh. Tuh. Dia lagi berusaha nembus ini, masuk ke fase sideways. Nih, fase sideways. Masuk nanti kurang lebih ya dia bergerak di sini aja dulu, baru bergerak naik lagi. Mudah-mudahan sih dia bisa naik ke atas garis merah ini. Kalau bisa naik ke atas garis merah ya udah up lagi, naik bergerak. Sementara masih ada di kisaran di bawah. Asumsi kisarannya ada di sini nih. Sampai ini lewat. Masih panjang. Agustus sampai pertengahan Agustus. Itu Wika. Kemarin Lita mau ngecek apa lagi? Satu lagi ITMG ya? Iya. ITMG mining. ITMG sama Inco, jagoannya Lita Inco jagoannya. Nah, Iya. nih kita lihat dulu di indeks sektornya tuh. Ini indeks sektornya. Ini udah tembus nih. Yang kemarin kita gambar. Ini resisten kecil. Resisten kecilnya udah tembus. Resisten support.
Udah mulai datar. Asumsi kita tunggu dia mantul nggak nih di sini? Di titik ini nih dia mantul nggak? Kalau dia mantul di situ ya oke lah, naik lagi. Kalau naik lagi asumsi targetnya sampai sini, sampai atas. Naiknya sampai pertemuannya lagi. Wah, nggak bisa dipindahin. Oh, ini udah ini ya kok, udah berurutan loh. Kan di atasnya 200 tuh. Ini up, kan memang polanya up terus tuh dari Oktober. Rally kan naik. Iya. Di sini ibarat kata ngambil napas, kalau di sini mantul naik lagi, rally lagi ke sini. Rally-nya berapa persen tuh? Rally-nya berapa persen? Kalau emang bener, rally-nya lumayan. 16% tuh. Kamu masih mending semen tadi Pak ya daripada batu bara yang dari pucuk ya? Ya, beberapa ada row. Ini kita lihat dari sektor ya. Jadi kalau dari sektor kemungkinan dia akan nyentuh ini dulu nih di bawah terus mantul lagi. Mudah-mudahan sih dia mantul lagi, naik lagi. Apa? Ada row ya? Kalau biasanya nanti bulan September turun Pak ya, kita ambil lagi nanti. Nunggu tanggal 23 Juli atau yang bulan September ya. Nanti biasanya turun serendah-rendahnya. Terus kita ambil untuk dapat dividen di November. November, September itu udah musim dingin di atas. Tapi Inggris kan aktifin itunya lagi. Aktifin tambangnya lagi mereka. Nih, Ya, kita mudah-mudahan clear. kita ambil belum telat ya Pak ya. Ini energi kemungkinan sekali lagi masuk untuk dividen akhir tahun ya, Sinterklas. Iya, Santa Claus Rally. Mudah-mudahan. Udah berapa tahun nggak ada Santa Claus Rally? Ya nih, pokoknya saya cuma ada row sama ITMG Pak. Kalau ada duit ITMG, kalau nggak ada duit ada row. ITMG kegedean ya. Sekali masuk 2 juta Pak, mau 20 lot, berapa? Kayaknya Iya. sekarang ITMG udah 32.000 loh kayaknya. Iya, Ya. Lid, kita mau beli 20 lot gimana, Lid? Nggak ada duit. 20 lot ngimpi. Takap kau tuh. Tuh udah tembus support yang kemarin, lagi bertahan di support yang keduanya lagi. Nih kipasnya tuh. Ininya kan udah tembus nih, lagi bertahan sekarang di kedua kan. Ya, Ini per hari tembus, ini, ya. ketahan di Per hari- sini. Iya, per hari ini naik Pak, tuh, Pak. Harga batu bara agak naik, kemarin kan sempat turun kan. Hmm, Sekarang udah naik lagi. Ya ini kemungkinan catnya juga naik sih, kemungkinan besar. hmm. Kita lihat yang di 4 hour. Kita Mantul ke atas ya Pak, itu bakal mantul ke atas ya Pak. ini di 4 hour nih ada support nih tuh. Support ya, kemungkinan 200 kan. mudah-mudahan mantul ke atas ya Pak, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya dia masuk ke yang ke daily. Daily-nya malah nggak ketemu. Weekly berarti. Di weekly 30 biasanya. Oh, weekly 30-nya juga masih jauh. Ya gitu. Ini ada row. Itu ya kok udah berurutan loh naiknya. Ini udah turun. Nah, Di 4 hour ya. Di weekly masih naik. Kenapa? Di weekly masih naik. Oh, weekly ya. Weekly masih naik. Ini kan garis weekly nih. Garis yang paling bawahnya kan masih naik nih. Kita lihat di weekly. Terus pakai indikator bantuan yang lain. Nah, ini tutup aja dulu lah. Ini kalau PBV-nya secara umum naik. Jadi kurang bagus.
tapi PE-nya turun. Bagus. Ini PE-nya rendah sekali loh. Ini Adaro lagi untung banyak nih. Emang PE apa sih kok? Price per earning. Price earning ya? Nih, kalau dari bantuan indikator yang lain, ini masih uptrend, tapi koreksi normal kan? Ini masih ada di atas horizon. Di atas horizonnya jauh. RSI-nya juga masih bilang masih so far masih aman. Asal si RSI-nya jangan ngelewatin 50 aja. RSI ngelewatin 50, ini udah mesti cut loss kalau pegang. Ini di week, dia lagi coba bertahan di support yang sini. Nih, Adaro. Ada pertanyaan di Adaro? Nah, kalau Adaro itu kan termasuk market leader ya Pak ya, artinya yang batu bara terbesar Pak sama ITMG Pak ya. Berarti itu kemungkinan yang ini Pak, yang banyak disorot ya Pak, Adaro sama ITMG Pak ya. Adaro sama ITMG bisa. ITMG ya, kita lihat ITMG. Berarti jangan masuk Adaro dulu ya kok ya. Kalau mau masuk jangan masuk dulu ya. Kalau Adaro kalau mau masuk jangan sekarang. Tunggu dia mantul. Mantul yang mana tuh tadi? Adaro mantul di papan. Ini kan dia lagi coba bertahan. Iya, iya. Kita lihat yang di 4 hour deh. Di 4 hour kan lebih sensitif. Tuh. Kalau bisa ngelewatin garis ini nih, balik lagi ke atas. Ini baru aman dia rally naik lagi. Kalau ngelewatin garis hijau, nih. garis 60. Iya, ungu si 60 dan benang kecilnya udah berhasil ada di atas 60. Iya kok. Nih patokannya 32 deh. 3.200. Kalau dia bisa bertahan lagi ke atas 3.200, bisa lah. Gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya nungguin dia ke bawah sini. Kalau dia berhasil mantul, ini lumayan. Dari sini ke sini. Ininya aja juga udah lumayan nih. Berapa persen tuh? 20%. Ceker jatuh ke sini, naik ke sini, buang di sini aja udah 20%. Iya kok. Gitu. Ini mulai belajar untuk ngitung target. Kalau kemarin kan kita cuman buang masuk kan. Ini kita udah mulai belajar ngitung berapa sih kemungkinan profitnya sampai berapa sih? Ini nih pakai cara begini. Itu nih Adaro tadi apa ITMG. Kita clear dulu. Secara umum ITMG masih lebih bagus. Nih, kalau kita tarik garisan yang simpel, ini belum ketemu sebetulnya. Kalau tadi kan udah jebol, tuh ini belum. Tuh, dia masih bertahan. Kalau ini jebol, ya nahan di sini. Nah, kalau kita lihat ITMG Pak ya, Pak lebih aman ITMG berarti ya. Bukan lebih aman, ITMG lebih belakangan. Kenapa? Karena ini targetnya turun nih. Ini kan MACD-nya udah di bawah horizon nih. Kebayang nggak nih? MACD-nya kan udah di bawah horizon tuh. Ini horizon.
MACD-nya ada di bawah, RSI-nya ada di zona sideways yang di bawah, berarti arahnya kan turun. Oh, sudah 50% ke bawah ya berarti ya, yang RSI ya. Iya, RSI-nya udah di bawah 50 kan? Arahnya udah turun berarti. Kalau ngikutin saudaranya, berarti dia akan bertahan kurang lebih di sini. Bertahan di sini, tapi kalau ngelihat cepet-cepetannya berarti di sini. Jeger ke sini tergantung dia bisa nahan balik apa enggak. Jadi kalau dibilang ITMG ada row yang jalan duluan. Itu. Oke, ada row ITMG. Saudaranya apa lagi? Medek. Medek kemarin saya kena nggak disiplin. Nih, saya tungguin Medek di sini. Oh ya Pak Martin, kalau yang efeknya The Fed ya Pak ya, nanti kan tanggal 23 Juli Pak ya, itu terhadap energi, berarti nanti turun ya Pak, turun saya tunggu aja itu, tunggu The Fed. Energi sebetulnya bisa dibilang nggak ada hubungannya sih. Sebab energi mau nggak mau mereka butuh panas. Mereka musim dingin bentar lagi. Oh musim dingin, berarti Pak, kemungkinan bisa naik ya Pak ya, karena butuhan gede ya. Iya. Nah tinggal tergantung kayak si Inggris kan mau aktifin tambang batu baranya lagi. Jadi mereka mau nggak mau terpaksa bakar karbon lagi. Nggak green lah ibarat kata. Gitu. Ini si Medco ini beda sendiri nih, entah kenapa. Ini saya berharap dia turun. Kemarin iseng masuk di atas, kena cut loss. Orang secara gambaran umum nungguin di bawah, di atas masuk iseng. Tadinya ngincer berapa ya? Ngincer 12%. Nggak kena, cut loss 7%. Ini Medco. Oh ini garisnya ada yang nyasar nih. Oke, energi ada lagi. Oh Pegas. Ini Pegas juga lucu nih. Ditungguin udah sebulan. Nggak kena-kena. Nungguinnya di sini kan 1.700. Dikit lagi. Muncul berita. Ada anak perusahaannya Pegas yang dituntut, bukan dituntut lah, dimasukin ke pengadilan korupsi. Nah, jadi asumsi saya turunin lagi. Kurang lebih di sinilah. Ini kalau di zoom, ini udah hampir kena nih. 1.700 kan di sini. Udah kena malah ya. Udah Ya, kena. berarti target berikutnya ini Pak ya, ke 1.600-an ya berarti ya. Nih, Ya. nih 65 nih. 165 ya. 1.600 ya Pak berarti ya. Iya, 1.600 kurang lebih. Iya. Tungguin lagi di sini, mudah-mudahan mantul di sini. Ya, kita lihat aja. Cuman kalau feeling saya sih bisa lebih dalam. Sebab ini kan garisan cukup kuat nih. Nih yang ini nih. Saya ubah jadi biru deh. Nih yang biru ini kan sebetulnya cukup kuat nih. Kalau ini jebol ke hitam. Hitam berarti ya di sini. Ini jebol. Wah, udah di sini pesta pora kita. 1.500 bukannya kayak dulu ya Pak ya. Pas Iya. bulan Maret ya. Iya, tuh. Nih. Oh iya. Ya dulu pas bulan Maret nggak masuk pada ketakutan. Ya, plus minus lah. Kalau kemarin dulu kan hitungannya kita udah telat.
kita kan nggak dapat kakinya. Kakinya kan di sini. Iya sih. Kita kan udah naik. Ya, kita udah ketinggalan ibarat kata. Nah, Oh, ini berarti- kalau ini turun, berarti kan nih kita dapat kaki lagi nih. Iya. Pak, berarti kalau yang posisi semen tuh adalah seperti yang di Pegas ini, kita lagi ada di kakinya nih Pak ya. Nanti mengharap naiknya segitu kan ya, gitu kan Pak ya. Iya, betul. Iya. Yes. Jadi contohnya Kebayang ya? real. Iya, kebayang Pak. Contohnya real Pak, bisa praktek sekarang yang semen tuh. Ini ibarat kata kalau si semen itu betulan baru mulai fase 2. Kalau si Pegas ini fase 2 yang kesekian kan? Ini kan fase 2 yang pertama nih. Ini di sini fase 2 yang ketiga. Iya. Ini kalau turun fase 2 yang ketiga. Nah, jangan berharap ada yang keempat. Biasanya ketiga selesai. Iya. Berarti SMGR ya Pak. Mudah-mudahan kita semua yang di grup ini SMGR ya. Kebagian Ya, cuan gede ya. Amin ya Pak ya. Cuman masuknya masing-masing ya. Iya. Maksudnya hitung target masing-masing. Iya. Sesuai kerelaan dan cut loss masing-masing Pak ya. Sesuai keserakahan masing-masing. Ya mudah-mudahan akhir tahun kita happy ya Pak ya. Oke. Ya, mudah-mudahan. Pasti ada Gitu. contoh yang nyata sekarang ya Pak. Sekarang juga ada contoh yang di depan mata. Ya, tinggal kita manage aja. Sama main pisah sektor. Sektornya dibagi. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oh, Kalau- boleh masuk Senin. Kenapa? SMGR boleh masuk Senin. Bukan. Boleh dimonitor. Masuknya masing-masing dihitung. Udah naik tuh. Ayo hitung masing-masing. Jangan ngandelin yang udah dihitung. Suaranya hilang, Lita. Iya, ini di sini signalnya kurang bagus kayaknya. Iya. Ya, intinya si SMGR ini kalau saya tungguin dia retest sebab ini nggak kekejar nih. Takutnya begitu ya kan? Tunggu mantul ya. Tunggu dia balik, naik lagi baru ambil. Dulu ITMG sekali masuk, toto naik terus nggak bisa kekejar lagi. Ya udah kalau kayak gitu ibarat katakan kita ketinggalan kereta. Iya. Cepat. Ya. Kita berharap karena ini betulan di bawah lembah. Ini kan kita fase kedua yang pertama nih. Walaupun kita ketinggalan, ya kita nungguin ada fase 2 yang selanjutnya. Ini persis nih tuh kan, kita ada di lembah ini. Dia mantul naik, mantulnya di sini. Ini yang sering saya ngomong, ambilnya bola mantul ya, ini bola mantul. Ini turun, mantul. Nah, kalau kita lihat yang lebih kecil lagi, tuh, ini turun, mantul ya, ambilnya di sini. Gitu. Oke, udah semen sama energi, apalagi? CBP. Oh iya, itu juga unik tuh. Padahal minggu kemarin udah kita hitung-hitungan tuh ICBP buat khusus buat study case malah. Iya loh, dia malah naik ya. Nih kita clear dulu. Tuh udah di garis-garis kemarin itu tuh. Nah, ini tuh garisnya. Kalau ini lewat loncat bener tuh. Kita clear. Balik dulu ke week. Di week kalau ditarik tuh. Dia baru tembus. Nah, tapi di sini ada tahanan gede. Ya, di sini ada tahanan gede. Tuh.
Ternyata tahanan gedenya dihajar sekali gebrak tuh. Kita lihat di 4 hour. Naiknya tajam banget. Volumenya tinggi Pak itu Pak. Volumenya lumayan lah. Udah diakum orang nih. Sebetulnya kalau kemarin-kemarin monitor volumenya juga itu kita tahu udah diakum. Nih, volumenya sebelumnya kan kecil tuh. Nih, kiri nih. Kecil kan? Begitu Iya. dia jatuh, dibuang orang, di bawah masih dipungutin sama orang tuh. Ini di sini diakum, naik. Tuh. Di sini pas naik, kalau naik volume tinggi mah normal kan? Nih yang di sini diakum. Nah ini juga naiknya udah kecepatan nih, udah nggak kekejar. Di week resisten gede lagi di sini. Nih, Target kalau misalkan udah ambil itu take profitnya target berikutnya di berapa? ini ada satu resisten gede nih. Nih, Oh itu. 200. MA 200. Oh iya mantul ke bawah ya. Aduh. Ya nggak tentu. Nih secara umum kalau ditarik tuh ada harga psikologisnya di sini. Di sinilah. Yang paling deket deh, kita lihat yang paling deket ini nih. Harga psikologisnya di sini. Kenapa? Ini tebel nih, ini tebel. Jadi sebelum jatuh dia nahan, begitu jatuh mau lewat dia nahan lagi di sini. Terus di sini juga ketahan. Nah, kebetulan itu sama-sama 200. Nah ini. Jadi asumsi dia mantul di sini, jatuh, kita beli di bawah. Kalau mau ngumpulin. Ngumpulin di sini. Nih, beli di sini. Beli di sini, jual di sini 12%. Resikonya kita buang di sini. 4% masih oke lah. Tapi kan kita berharapnya dia naik ke atas kan. Nah, naik ke atas lihatnya gimana? Lihatnya kita lihat lagi yang gede. Ada nggak? Oh, enggak. All time high ya. Ini ya, sama tuh ketemu. Ya paling di sini doang. Gitu. Ini sih ICBP. Tapi emaknya, ini emaknya. Kita clear deh. Ini emaknya kayak begini. Harga psikologis ada di sini. Mirip-mirip, deket-deket. Cuman
Kelihatan ada bedanya nggak? Ada perbedaannya nggak? Ini NDF maknya begini, ini anaknya begini. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang ICBP Pak. Itu tenaganya kuat, kalau Indobot cuma sideways kayak nggak kuat gitu loh. Sudut ini nih, kemiringan sudutnya. Oh, INDF tuh lebih induknya ya kok ya? INDF induknya. ICBP khusus Indomie. Oh gitu. Tapi ICBP tuh lebih lincah loh. Ya, dia nyaingin emaknya. Tuh. Kalau secara umum grafiknya kan begini. Kalau si ICBP tuh grafiknya begini. Dia lebih nahan. Itu nih Indomie dan Indofood. Oke. Apalagi yang seru? Kalau saya lagi nungguin digital. Saratoga, ngomong-ngomong, Bro Iwan, Saratoga masih monitor nggak? Saratoga iya Pak, iya. Saratoga itu turun Pak tuh Pak. Nah, Saratoga kalau ngeliat gini kan turun, serem ya. Serem itu kemarin kan MDKA kan Pak, MDKA itu sahamnya dilepas oleh Saratoga sama Boy Thohir Pak, MDKA. Jadi ini Saratoga mungkin turun tuh. Cuman kalau kita lihat dari fundamentalnya, dia lagi efisiensinya keren. Tuh, masih discounted. Berarti 2.600 beli Pak, 2.500 beli berarti ya. Nah, kalau begini ya tergantung keserakahan lah ya. Tungguin mantul aja, jangan nangkep pisau jatuh. Ini jatuhnya kacau ini. Ya itu tajam banget Pak, pedang jatuh tuh. Iya, jatuhnya kacau ini. Ya jagain aja sampai dia mantul lah. Gila tajam banget ya. Ini secara umum ini discounted banget ini. 0, berapa PBB-nya berapa? Persen book value 0,6 ya. Sekarang 0,6. Kalau ngelihat ininya ngiler, cuman ya ini hati-hati atas Saratoga. Itu Saratoga padahal sepanjang masa Pak, dari 2016 sampai 2019 tidur ya Pak ya. Nggak ngapa-ngapain. Iya tuh, nggak ngapa-ngapain. Tahu-tahu bangun ya. Tahu-tahu bergerak, jeger. Ini kan begitu menjabat. Ini kan begitu menjabat. Menjabat jadi menteri Pak gitu ya. Iya, quote-unquote lah ya. Oh iya sih. Nanti begitu turun dia turun juga ya. Oh alah. Ya, quote-unquote lah itu ya. Tapi secara umum PBV-nya kecil nih. Dia harganya naik, PBV-nya masih kecil. Terus digital yang saya naksir, Arto. Nih. Tuh. Wah, ini kalau sukses, wah ini sedap banget ini. Kita gedein wick-nya. Nih, kita dapat tolak ukurnya dari garisan bawahnya nih. Ini garisan bawah. Standar kan garisan bawah. Ini kita copy ke atas, ternyata dapat polanya, dapat pattern-nya nih di sini. Di sini jatuh, dia mantul, kalau dia dapat, kita ambil di sini sampai 60, udah lumayan. Kalau dia bisa balik lagi ke atas, 55%.
Cuman di monitor di daily ini masih belum aman. Tuh, masih di bawah, masih di bawah. Masih kebalik. Tungguin aja nih. Tapi bakal balik ke 19.000 kan Pak ya? Mudah-mudahan. Amin, amin. Nih, kalau balik segini, 55%, walaupun masuknya telat ya. Ini saya asumsi masuknya telat nih. Masuk di 12.000, di 11.000 lah, masuk di 11.000 bisa sampai 17.000. Ya mudah-mudahan lah Pak, supaya saya jangan loss banyak. Kita 13.000 Pak, aduh. Ya, kurang lebih lah. Cuman yang target kecilnya ini. Target kecilnya kita main di sini nih. Beraniin aja nanti monitor. Tapi ini mesti setengah jaga lilin ini. Sehari mesti dicek 2 kali. Sebab pergerakannya cepat digital. Iya nih Pak, Bang Jago aja tiap hari cepet banget geraknya. Ini kalau dapat di sini, ya kita nggak muluk-muluk lah segini. Udah 40% nih. Kalau ini sampai kita masuk di bawah, kita sampai di pucuk, 70%, 80% tuh. Lumayan banget. Satu lagi BBHI. Nah, kalau Arto sama BBHI, saya lebih pilih Arto. Kenapa? Karena limitnya jauh lebih gede. Tuh. Ini dia pergerakannya cuma segini. Dia sampai atas segini. Kalau kita tarik garisan, ini garisannya kan turun ke bawah. Kalau tadi si Arto kan relatif datar. Nih, itu turun. Kalau di sini masuk dapat, kalau di extend 45%. Sama dibandingin sama Arto tadi, kalau masuk di bawah, masuk telat aja, ini di sini. Masuk telat aja masih segini kan? 55. Gitu. Ini ada 2, BBHI sama Arto. Arto gerakannya lebih mulus, BBHI lebih cepat. Sama si satu lagi MTech. Jadi digital kemarin yang saya sempat ngecek 3, Saratoga tuh menggelitik tapi nggak berani masuk juga sih. Arto, MTech. MTech juga kalau berhasil juga enak. Pak, MTech ini apa namanya? Beli perusahaannya Kaisang Mangkokku, Pak. Mangkokku ya? Ya, jadi anaknya Pak Jokowi punya perusahaan namanya Mangkokku, dibeli oleh MTech. Politik ini pasti. Nah, ini saya nungguin dia jatuh sampai sini. Ini masih nyulusurin nih, masih turun. Waduh, jatuh Pak ya. Aduh. Cut loss berarti kalau gitu ya. Ya plus minus lah ya. Cek itu aja, cek support. Nih garisnya ada tuh, ketemu kan? Kalau di tahanannya ada di sini, udah lewat. Sama tahanannya ada di sini satu lagi. Tuh. Ya kalau itu di monitor itu aja, di monitor ketat. Hampir tuh dikit-dikit. Oh ya Pak Martin, kalau ini kan saham termasuk teknologi Pak ya. Cuma sejak beli sahamnya Kaisang yang ini Pak Mangkokku kan ya, berarti udah nggak fokus Pak, nggak banci gitu Pak ya? Nggak selalu juga. Oh nggak selalu ya.
Iya. Ya diversifikasi, mereka diversifikasi lah. Gitu. Ini kalau garis kita mau bikin satu lagi ada arahnya begini tuh. Nah, dari 3 garis ketemunya semua di sini. Ternyata garisnya ketemunya di sini. Waduh, 1.400 ya Pak ya. Aduh. 1.500 lah. Saya lagi nungguin ini, kalau ini dapat masuk, nggak usah gede-gede lah, sampai MA 200-nya hour aja. Ini kan MA 60-nya nukik nih, begitu dia balik ke atas kan, baliknya langsung ngelewatin 60. Oh ya Pak Martin, kalau mau tanya Pak, kenapa supportnya itu bukan di support lembah sebelumnya tuh Pak, yang pas bulan Ini. Februari. Nah itu ya, yes. Di sini. Ya, saya maksudnya di support itu ya Pak, bukan di support yang Pak Martin barusan tuh. Aduh, saya kecepatan berarti ya. Ya dari tarikan garis. Dari tarikan garis. Nih, di clear ya. MTEK ini agak advance hitungannya. Dia kan yang paling tinggi lah, all time high. Berarti kan begini garisannya tuh. Ya enggak? Ya udah Pak ya. Terus yang lembahnya kan dihubungkan ke yang lembah itu tahun 2022 itu. Nah, ini kita tarik garis begini tuh. Kita ngecek histori sebelumnya. Ya. Terus kita tarik kemarin, berarti kan begini bentuknya. Tuh. Benar nggak? Ya, Nih, jebol berarti ya. Jebol Pak ya. Garisan bawahnya saya warnain merah ya. Berarti kan tungguinnya di sini. Ya tuh tunggu di situ jebol Pak. Nah, tungguin di sini kan jebol. Jebol kan nggak boleh masuk. Ya dong. Ini support di jebol kan pasti down. Ini down. Kalau kita tarik garis psikologinya begini, tuh. Masuknya di sini. Di sini. Ini kan masih di bawah berarti kan? Ya. Ini masih di bawah. Dia drop. Nah, ini nahan di sini. Kalau mau dicari yang lebih advance lagi, ini ada support, ada resisten satu lagi di atas. Ini nahan kan nih. Di sini kurang lebih tuh. Tapi ini kabar bagus sih. Kabar bagusnya ini deket kan. Kalau dia bisa jebol ini, titik yang Bro Iwan masuk, ya ini titik resisten sebetulnya. Titik Iya sih, Pak. resisten dan titik support kuat nih. Ya karena waktu itu dipikir sudah ARB beberapa kali kayak Arto, mestinya mantul gitu loh. Malah masih turun. Ya buat inget-inget lah. Biasanya kalau turunnya drastis Pak, kayak Goto tuh Pak, turun kayak huruf V Pak, set gitu loh. Enggak selalu. Enggak selalu ya? Enggak selalu. Ini garisannya kan turun. Garisannya turun, jangan berharap mantulnya naik. Contoh bola. Ini ada papan begini, bola jatuh, mantulnya kemana? Ke sono kan? Nggak ke atas kan? Kalau papannya begini, bola jatuh ke sini, mantulnya kemana? Sudutnya lebih tinggi kan? Iya sih. Gitu. Jadi kalau ini melandai, ya berarti kalau dia mantul pun dia akan melandai. Iya. Berarti yang kejadian Kak Goto mantulnya cepat tuh jarang ya Pak ya? Ya, nggak jarang juga, tapi kalau kita garis-garis begini kelihatan kok. Oh iya sih. Ini kalau diharapin kita tungguin di sini.
Nah, di sini nih. Ya setuju banget Pak, kalau naik dari 2.000 setuju banget. Setuju karena udah profit apa setuju karena garisannya bener nih? Ini kalau Setuju kalau kalau profit. di dilihat ini titik yang kuat nih sebab dia nahan Iya. tembus kan. Di Ya sip sini lah sama gitu. nahan tembus. 2.000 MTEK ya yes. Nah, di sini MTEK juga saya tungguin. Itu jadi sementara ini yang ditungguin ada BRI sama BCA nggak usah lah ya. Udah malam. BRI sama BCA udah bosen kan? Bosen tidur Pak tuh Pak. Udah didiamin nanti sampai Desember juga kemungkinan ada The Fed di situ-situ mulu. Tuh garisannya udah tebel begini. Iya. Garisannya. Itu nanti juga ini Pak turun lagi, naik lagi pas The Fed dimainin nanti. Capek. Iya. Cuman BRI saya tetap masih nungguin di 4.100 sih. 4.100. Cuman kalau ngelihat sekarang itu di 4.100 saya ambilnya cuman kecil, cuman paling 15%. Buat nungguin ini kan di 60 weekly. 60 weekly nih. Yang 4.100. Jadi ambilnya sedikit sebab ini MA 60-nya udah melandai nih. Kalau melandai kemungkinan dia melengkung turun. Nah, di sini masuk ya sekedar nambah muatan aja lah. Paling saya masuk 15%. Berharap nyampe di 200, 200-nya kuat balik lagi. Sebab secara historical 200-nya kan kuat ya. Belum pernah melengkung. Gitu. Nah, catatan saya habis sampai BRI BCA. Ada lagi yang lain yang menarik nggak? Properti masih belum. Terus kemarin minyak goreng juga nggak asik. Rokok. Rokok. GGRM, gudang garam. GGRM. Oh, GGRM saya nggak masukin ya. Oh, ada masuk GGRM. Tuh, Ini mau RUPS uptrend, Pak. ini udah banyak, kita clear dulu. Ini kasus sama kayak si SMBR. Dia ngelewatin resisten tapi nggak naik-naik. Nih, lewatin resisten sekali. Ini turunnya tajam, ceger, ngelewatin resisten sekali lagi. Balik lagi ke sebelumnya. Dari sini ke sini, tuh, ngelewatin resisten satu lagi. Pak, itu udah paling bawah, Pak. Sebentar lagi dividennya 7%, Pak. Beneran. Iya. Ini kalau ditarik garis, ada satu yang begini nih, tuh. Cuman ini, garisan ini nggak dari yang pola kita ngebahas, ini di luar, ini agak anomali nih. Jadi masih lama sampai tahun depan. Kalau sekedar dapat dividen 7% nggak masalah kan Pak, kan ini kan stabil Ya, di harga 30.000. Kan itu. Yang penting kita tahu. Oke, kita target dividen 7%, begitu capital dapat di atas 7% ya jual. Ya udah jual ya gitu. Iya. Daripada membleng nungguin the Fed gitu, lebih baik gini lah. Ya, plus minus gitu aja. Ya balik lagi yang kayak saya sering bilang, set aja masuknya itu mau targetnya apa, dividen apa capital. Ya dividen. Tuh, ini resistennya banyak sebetulnya kalau sampai dia naik banget. Tuh, ada dua yang gede, ini dan ini.
GGRM. Satu lagi HMSP. Sama tuh polanya. Kalau MSP udah bagi dividen, udahlah, udah jangan berharap. Di MACD-nya aja masih di bawah tuh. Ini MACD masih di bawah. Si GGRM tadi MACD-nya di bawah di atas. Sama tuh masih di bawah. Nanti RUPS, Pak, bentar lagi GGRM, RUPS, terus dividennya gede naik, bentar turun lagi gitu. Bobo lagi. Iya, Ya udah. baru lagi. Tunggu tahun depan lumayan kan. Gratisan 7%. Ya udah. Ya cuman dihitung ya, dihitung. Jangan sampai kena jebakan dividen. Dividen trap. Ya enggak, Pak. Jadi kan ini tidur dibeli, nanti begitu naik 7% langsung jual, exit tahun depan baru masuk. Ya udah, jadi atur-atur. Oke. Sip. Apalagi Brother Nathan, gimana, Tita? Ali. Ali, oh, Ali. Ali. Itu soalnya kemarin dengar di Philip bilang katanya itu tuh masih, kan sekarang larangan ekspornya udah dicabut. Emang sih masih di bawah, ya kayak gitu, mungkin bisa serok bawah loh kok. Coba diliatin deh kok. Ali. Ini Ali juga, garisannya udah banyak banget. Clear. Nih kapan-kapan sesekali nanti teman-teman yang garis-garis ya, biar lebih lancar. Ini garisnya begini, udah dilewatin, dia jadi support. Dari sini ke sini, jadi support lagi. Sini lucu ya. Ini agak itulah, begini aja. Tuh, resistennya di atas. Ini resisten, supportnya di bawah. Nah, pas lagi kena. Kayaknya lagi nembus itu ya, nembus MA 200 ya kok. Kita gedein. Ini 60. 200-nya udah tembus tuh. Langsung tembus 2. Langsung tembus 3, Deng. Semuanya. Semuanya ketembus. 20, 30, 260. Ceger. Asumsi Bisa begini. serok bawah kali ya. Ini tembus nih. Tunggunya 7.000 ya Pak, harga 7.000 atau 8.000? Sebentar. Ini Ali, ini agak. Oh, itu bisa serok bawah kali ya kok ya namanya ya. Ini dia, ada ujung satu. Serok bawah semen aja, Lita. Iya. Semen aja serok bawah. Ngapain? Iya. Jangan ya, masih belum waktunya ya. Kalau semen masih mending tuh, udah pasti, tinggal tunggu aja. Datar tuh. Kalau balik ke sini lagi sih kejam sih. Jadi jangan masuk dulu ya kok. Ya, ini kan masih turun, berarti kan polanya masih turun. Ini tungguin ini nih. Coba kita lihat di day-nya. Udah bagi dividen juga, ngapain? Petaninya sengsara lagi. Nah, ini kalau di day-nya nih, dia udah tembus satu lagi nih. Tuh begitu tembus langsung hajar semua. Ceger. Kalau 7.000 saya beli bener Pak, ini Astra Argo Lestari kalau 7.000. Kalau sampai 7.000 gua beli beneran. Ini ya, kayaknya bisa deh turun terus. Emang ngomonginnya gitu. Dia ya Ali DSIP kalau nggak salah LSIP ya. LSIP yang punyanya si itu loh Indofood, punyanya Indofood. LSIP lumayan menarik. Punyanya Indofood ya kok? Nggak apa. LSIP London apa tahu dah. Iya.
Oh, tuh ada support dikit tuh. Ini cukup kuat garisnya. Ya, masih oke lah. Kalau dia turun ke sini. Sini. Asumsi kalau mau nungguin di bawah sini nih. Nih. Ya inilah, ini nih bagi 2. Coba kita lihat di ujung sana ada temennya nggak? Tuh. Iya. Lumayan sadis ini. Janganlah. Tungguin Belum lihat ya, besok Ya, belum waktunya tembus nggak? Kalau besok tembus ya tinggal lah. Kalau nggak tembus, lihat dia mantul nggak. Mantul di atas, resistennya juga banyak nih. Sampai titik sini baru aman. Coba ini bisa kita ambil profit nggak? Taruhlah masuk di sini. Sini 20%. Risknya. Tapi kan kalau turun 77.000 kan. Nggak, asumsi mantul di sini nih. 10.000 ya. Masuk di 10.000, buang di 12.000. Tapi risk reward-nya nggak sebanding. Risk-nya 10%, reward-nya 20%. Berani nggak? Kalau berani, bisa dijalanin. Oh, nunggu sentimen berita positifnya sih Pak. Kalau sekarang kan masih ekspor dilarang, petaninya sengsara, ya sentimennya negatif, ya nunggulah sampai kabarnya baik. Iya. Katanya udah dibuka. Udah, kalau orang yang bisa penuhin supply lokal. Kalau saya sih lebih suka ambilnya di sini nih. Ambil di situ, buang di sini. 7.000 kan? Oh iya, cakep. Kalau 7.000 saya juga serap, Pak. Di sini, 7.000. Ya. 7.000 Ya, 7.000. buang di 10.000. Ya, tulis catat 7.000 serok tuh. Kalau belum 7.000, Iya, semen 7.000 dulu. serok. Asumsi di sini, ini kan resisten lumayan kuat nih di sini. Buang di sini. Gitu. Ntar pertengahan Juli tuh, monitor. Serok siap. Asik kan kalau bisa ngecek? Ya sih, Iya, Pak. betul. Nah, jam terbang ditambah, ayo. Iya. Pertemuan depan ada yang berani nggak? Garis-garis, gantian. Berani ya? Nanti gantian Pak, satu-satu aja gitu Pak, tiap set. Satu-satu digilir ya? Iya, biarin. Iya, minimum yang ini ya kita belajar sedikit-sedikit. Ini kan saya udah mulai sebetulnya dari minggu kemarin itu saya udah mulai ajarin ngitung target. Ini kan kita udah mulai ngitung target nih. Commute. Kayak tugasnya dulu kan Pak ya, Pak. Tugasnya dulu yang diberikan kan ya. Kalau kemarin tugas yang kemarin itu nggak ngitung berapa persen. Oh, iya. Cuman boleh masuk apa enggak kan? Oh iya. Boleh masuk apa enggak, terus keluarnya kapan, sekarang keluar apa enggak. Kalau iya. Ini udah digabung nih, kita bisa hitung target kurang lebih. Ya, target sama risk reward-nya ya. Oke. Itu. Ini kalau udah bisa ngitung target, kita udah bisa optimuin profit. Kalau kemarin kan kita, pokoknya ambilnya di bawah.
Kalau di bawah udah pasti profit. Contoh kalau kayak begini, kita ambil di sini nih, persis turun, mantul, ambil di sini pasti profit kan. Nah, cuman sekarang kita bisa hitung profitnya berapa. Gitu. Oke. Nah, ini nanti biarkan Via menonton 2 jam. Gitu. Terus rencananya nanti saya akan bikin kelas simple, cuman cerita tarikan garis simple sama baca MA benang. Itu tanggal 15 Juli. Ntar kalau teman-teman punya teman, target saya sih pemula, jadi pemula yang betul-betul yang fresh, cuman mau tahu, itu diajarin sekilas biar mereka paham potensinya di saham seperti apa, dan saham itu ternyata bisa diprediksi. Itu targetnya itu. Nanti 15 Juli, jadi Jumat ketiga. Jumat ketiga nanti ada kelas yang pendek. Ya Jadi nanti kayak, semoga teman saya bisa ikut ya Pak ya nanti. Anak aku pasti ikut ya, anak aku pasti ikut. Ya, kok terus itu aja. abang cuma sekali doang kelasnya, nggak 2 kali? Itu kan tidak berbayar, Oh, oke. cuman Oke, buat siap, pengenalan biar orang oh saham itu begini, kenalan sama saham lah intinya. Iya kok. Gitu. Oke, ya udah. Ada lagi yang mau dibahas? Satu terakhir. Ngomong-ngomong kita udah 9:30 sekarang. Udah? Oke, ya udah. Kalau Iya Pak, aku udah mau nyetir pulang. Ntar kalau itu kita ngobrol-ngobrol lagi di Discord. Discord. Oke.